Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan selalu memberkati. Dan kepada yang baru menemukan channel Karunia Kaya ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengamalkan ilmu RDAY. Dan kepada yang masih setia sampai saat ini, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dengan harapan hajat-hajat kita pasti semuanya terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pensiunan Pak, jadi pensiunan cuman di rumah aja. Di rumah? Iya, di rumah kerja. Terus sekarang ke RDAI permasalahannya apa? Permasalahannya ya mendatangi supaya dapat hijab dari anak yatim. Boleh. Yang diutamakan itu maksud saya dengan istri saya, dan minta pencerahan dari Pak Haji gimana bimbingannya kepada sama istri. Kayak tadi Bapak yang punya perumahan. Ya. Bisa nggak boleh dilanggar yang dua? Jadi Tuhan kecil sama menghina Allah. Ya. Kita tuh juara satu kalau menghina Allah. Tiap hari menghina Allah. Tiap hari. Salah satunya apa? Mikir. Gak boleh lah. Mana ada orang mikir. Kita nih Pak, sebelum hidup 50.000 tahun yang lalu, itu udah ada skenarionya. Lahir dari rahim ibu kita namanya ini, papa kita namanya ini, tetangga kita namanya ini, teman SD kita ini. Udah ada 50.000 tahun yang lalu. Ngapain kita mikir? Kita kan mikir, duh gimana ya hari tua besok ya, SK gue udah disekolahin. Janganlah bos, kita bersyukurlah dengan SK disekolahin, kan jadi hidup kita irit. Coba kalau SK kita nggak disekolahin, boros hidup kita. Bapak jangan mikir, jadi Bapak nggak boleh menghina Allah. Satu, nggak boleh jadi Tuhan kecil. Dua, nggak boleh menghina Allah. Salah satu menghina Allah apa? Takut jatuh tempo. Lihat STNK habis udah takut. Emang bakal kena razia? Enggak. Alhamdulillah mobil saya 3 tahun mati bos. 3 tahun mati. Gimana mau diperpanjang? Orang itu pajaknya mahal. Kan mobil mewah. Kok bisa Pak Haji? Kan dalam gue dibalik tiap hari. Alhamdulillah gak pernah kena razia. Nah gitu. Jadi Bapak gak boleh takut, gak boleh khawatir, gak boleh berharap, gak boleh mikir, gak boleh komen, gak boleh ngeluh. Ada lagi? Gak ada Pak Haji. Bisa ya? Ya bisa. Yang dua jangan dilanggar ya. Nah, nanti Bapak paksain besok ijab sama anak yatim yang mau berangkat umroh ya. Yuk tepuk tangan dong dari Kalimantan. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Chandra. Alhamdulillah Pak Haji. Di sini saya mau testimoni aja Pak Haji. Ya. Saya udah. Shootman. Sip. Sutje. Ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Botak. Saya testimoni aja Pak Haji. Saya belajar keras untuk tidak jadi Tuhan kecil, belajar keras untuk tidak menghina Allah, dan menjalani apa yang Pak Haji suruh kemarin untuk nggak pakai celana dalam Pak Haji. Sekarang pakai nggak? Pakai apa ya? Pakai boxer doang Pak Haji, tapi nggak pakai celana dalam. Oh iya. Ya alhamdulillah. Nih ibu-ibu pada nggak percaya, coba kasih lihat dulu. Jangan Pak Haji. Alhamdulillah kemarin 7 tahun nganggur Pak Haji. Alhamdulillah kemarin baru dapat kerjaan tuh kemarin. Wow, tepuk tangan dong. Kok bisa? Gimana meraktekin ilmu RDAI-nya kok bisa dapat kerjaan 7 tahun nganggur? Ya itu alhamdulillah kan ngikutin arahan Pak Haji, sholat malam. Saya ngarahinnya apa? Sholat malam, terus tahajud, hijab ini. Terus nggak pakai celana dalam itu Pak Haji. Alhamdulillah dapat kerjaan keluar kota. Sekarang? Ya. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Luar biasa. Mungkin 2-3 hari ke depan saya berangkat ke Kalimantan Pak Haji untuk kerja. Udah mulai kerja. Udah mulai. Biasanya 7 Jadi Bapak nih meraktekin ilmu RDAI kenapa terkabul? Tidak boleh jadi Tuhan kecil. Siap, ya. Udah dipraktekin? Udah. Alhamdulillah.
Tidak menghina Allah Subhanahu wa taala. Siap. Yang 6. Ya. Udah dipraktekin? Udah alhamdulillah. Wow, luar biasa. Terus apa lagi? Ditambah itu nggak pakai celana dalam. Ditambah nggak pakai celana dalam. Iya, alhamdulillah. Yang biasanya nyari kerja susah udah 7 tahun nganggur Pak Haji. Alhamdulillah baru dapat. Dan jalanin yang nggak pakai celana dalam kan baru berapa hari disuruh Pak Haji kemarin ya kan? Iya. Iya. Oh, lo langsung praktekin? Langsung praktekin. Gue bilang jangan pakai celana dalam. Iya kan. Langsung lo praktekin? Langsung praktekin nggak pakai nanya lagi Pak Haji. Orang kan emang Itu pistonnya nggak baret-baret. Piston. Ya dong, gitulah resiko Pak Haji. Iya. Nanti kasih betadin ya. Ya. Nanti dikasih betadin. Oh, kasih betadin. Ya kalau pistonnya baret-baret, kena resleting. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Sip, tepuk tangan dong. J, kasih centong J nih, gua kasih uang bibit nih bos. Gua kasih uang bibit bos. Nanti manggil ya bos. Di Kalimantan ya. Kayak Pak Roni ya. Pak Roni bisa, kamu harus bisa. Haji Marco bisa, kamu harus bisa. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Muharleni dari Palembang. Saya seorang pensiunan sekarang, kegiatan saya buka biro jasa Pak Haji. Biro jasa bidang apa? Saya kan pensiun dari Samsat jadi mengurus pajak-pajak kendaraan. Dulu biro jasa saya kan di depan Samsat, sekarang saya pindahkan di tempat lain. Yang saya tanyakan bagaimana langkah saya untuk mengembalikan wajib-wajib pajak saya yang dulu semasa saya masih bekerja. Satu. Kedua, saya Satu apa pertanyaannya? Pertanyaan satu, bagaimana langkah saya untuk mengembalikan para wajib pajak saya yang dulu banyak berurusan dengan saya semasa saya masih bekerja. Maksudnya gimana? Dulu kan saya masih bekerja, banyak wajib pajak saya yang berurusan dengan saya, yang minta tolong dengan saya. Setelah pensiun kan agak berkurang. Nah, langkah apa yang harus saya lakukan? Dipanggil. Maksudnya orang yang mau bikin SIM, STNK gitu. Iya. Dipanggil. Nanti kan dikasih centong. Semua nanti dapat centong gratis. Nah, nanti dipanggil. Tulis namanya, nanti dipanggil. Pasti nanti pada datang. Saya juga kan manggil pakai centong. Tiap hari kan tamunya banyak kan dipanggil pakai centong. Ini mukanya muka centong semua. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ilo Pak dari Jakarta. Ya. Mau bertanya Pak Haji. Ya. Jadi saya kemarin baru sidang digugat sama istri. Nah, Digugat cerai sama istri. Ya, hari Senin. Penyebabnya apa digugat cerai? Ya intinya masalah uang sih Pak Haji. Uang ya, Iya. biasalah perempuan ya. Iya. Di saat kita duit nggak ada, dia gugat kita cerai ya. Iya. Tapi kalau duit kita banyak, tidak akan digugat ya. Iya Pak Semua Haji. perempuan gitu ya. Yang ini ada gak kayak gitu nih? Insya Allah nggak ada Pak Haji. Insya Allah nggak ada. Gak beda ya? Iya. Minta ajarannya aja Pak Haji. Jadi saya sih kepengennya gugatannya itu ditarik karena saya mempertahankan anak sih. Karena saya berpikir tuh kacamata saya itu banyak teman-teman yang misah orang tuanya tuh anak-anaknya ada yang bipolar dan lain-lain penyakit yang menurut saya nggak baik lah untuk anak. Makanya saya mau bertahan. Sekarang gini bos, istri gugat cerai. Itu udah seizin Allah belum? Udah. Sekarang gimana supaya dia narik gugatannya? Iya, Pak. Kamu mesti datang dulu ke Allah, bikin Allah takjub, biar nanti gugatannya ditarik sama dia. Siap Pak Haji. Jangannya kita malah ngelawan atau kitanya malah mempertahankan. Ngapain bos? Udah aja bos datang ke Allah sambil bos ngomong jawab. Allah, bisa dong ditarik dong gugatannya, luluhin hati istri saya Allah. Karena yang bisa ngeluluhin hatinya cuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lo ngomong bos, kayak anak kecil umur 3 tahun. Ngomong jawab gitu. Manjur lah, masa nggak manjur?
Udah banyak kok contohnya. Ya Pak Haji. Ya. Siap. Bikin tajub Allah ya. Siap Pak Haji. Dengan cara ngomong. Ya. Tengah siap, malam ya. Siap Pak Haji. Yo, tepuk tangan dong. Makasih Pak Haji. Ya.